pada bab kali ini akan ada dua pokok pembahasan, yaitu ruang lingkup pembelajaran kooperatif dan variasi dalam model cooperative learning. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak bersama-sama. Sekitar tahun 1960-an, belajar kompetitif dan individualistik telah mendominasi pendidikan di Amerika Serikat. Siswa biasanya datang ke sekolah dengan harapan untuk berkompetisi dan tekanan dari orang tua untuk menjadi yang terbaik. Dalam belajar kompetitif dan individualistik, guru menempatkan siswa pada tempat duduk yang terpisah dari siswa yang lain. Menurut Johnson & Johnson, terdapat kata-kata yang sering digunakan dalam belajar kompetitif dan individualistik, seperti yang pertama, dilarang mencontoh. Yang kedua, geser tempat dudukmu. Ketiga, saya ingin agar kamu bekerja sendiri. Dan keempat, jangan perhatikan orang lain, perhatikan dirimu sendiri. Proses belajar seperti itu masih terjadi dalam pendidikan di Indonesia sekarang ini. Belajar kompetitif dan individualistik akan efektif jika disusun dengan baik dan dapat digunakan sebagai cara untuk memotivasi siswa dalam melakukan yang terbaik. Meski demikian, terdapat beberapa kelemahan belajar kompetitif dan individualistik seperti yang telah dipaparkan oleh Slavin. Yang pertama, kompetisi siswa kadang tidak sehat. Sebagai contoh, jika seorang siswa menjawab pertanyaan dari guru, maka tidak menutup kemungkinan siswa lain berharap agar jawaban yang disampaikan oleh temannya itu salah. Yang kedua, siswa berkemampuan rendah akan kurang termotivasi. Ketiga, siswa berkemampuan rendah akan sulit untuk sukses dan semakin tertinggal. Keempat, dapat membuat frustasi siswa lainnya. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut dan agar siswa dapat saling membantu satu sama lain untuk mencapai sukses, maka jalan keluarnya adalah dengan belajar kooperatif. Belajar kooperatif bukanlah sesuatu yang baru. Sebagai guru dan siswa, mungkin pernah menggunakan atau mengalaminya. Dalam belajar kooperatif, siswa dibentuk dalam kelompok-kelompok untuk bekerja sama menguasai materi yang diberikan oleh guru. Arch and Newman menyatakan bahwa dalam belajar kooperatif, siswa belajar bersama sebagai suatu tim dalam menyelesaikan tugas kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab yang sama untuk mencapai keberhasilan kelompoknya. Tujuan pembelajaran ini terdapat 3 jenis tujuan penting, yaitu hasil belajar akademik, penerimaan terhadap keragaman, dan pengembangan keterampilan sosial. Para ahli telah menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik, unggul dalam membantu siswa memahami konsep yang sulit, dan membantu siswa menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Pembelajaran kooperatif mempunyai efek yang berarti terhadap penerimaan yang luas terhadap keragaman ras, budaya, dan agama, strata sosial, kemampuan, dan ketidakmampuan. Hal ini juga memberikan peluang kepada siswa untuk bergantung satu sama lain dan juga mengajarkan siswa untuk menghargai satu sama lain. Menurut Johnson & Johnson dan Sutton, terdapat 5 unsur penting pembelajaran kooperatif. Yang pertama, saling ketergantungan yang bersifat positif antara siswa. Ketergantungan positif ini seperti apa? Jadi, seorang siswa tidak akan sukses kecuali semua anggota kelompoknya juga sukses. Maka dari itu, siswa akan merasa bahwa dirinya adalah bagian dari kelompok yang mempunyai andil dalam keberhasilan kelompoknya. Lalu yang kedua ada interaksi antara siswa yang semakin meningkat. Interaksi yang terjadi yakni dalam hal tukar-menukar ide mengenai masalah yang sedang dipelajari bersama. Lalu yang ketiga ada tanggung jawab individual. Setiap individu kelompok mempunyai tanggung jawab untuk saling membantu dan tidak hanya membonceng pada hasil kerja temannya. Keempat ada keterampilan interpersonal dan kelompok kecil. Hal ini dapat dilihat bagaimana siswa bersikap sebagai seorang anggota kelompok dan bagaimana ia menuangkan idenya ke dalam kelompok tersebut.
Lalu yang kelima adalah proses kelompok. Proses kelompok akan terjadi jika seluruh anggota kelompok mendiskusikan bagaimana mereka akan mencapai sebuah tujuan yang baik. Selanjutnya ada konsep utama dari pembelajaran kooperatif menurut Slavik. Pertama, penghargaan kelompok. Penghargaan ini akan diberikan jika kelompok telah mencapai kriteria. Kedua, tanggung jawab individual. Bermakna bahwa suksesnya kelompok bergantung pada belajar individual semua anggota kelompok. Ketiga, kesempatan yang sama untuk sukses. Bermakna bahwa siswa telah membantu kelompok dengan cara meningkatkan belajar mereka sendiri. Implikasi model pembelajaran kooperatif. Davidson memberikan sejumlah implikasi positif dalam pembelajaran dengan menggunakan strategi belajar kooperatif sebagai berikut. Yang pertama adalah kelompok kecil memberikan dukungan sosial untuk belajar. Kelompok kecil membentuk suatu forum di mana siswa menanyakan pertanyaan, mendiskusikan pendapat, belajar dari pendapat orang lain, memberikan kritik yang membangun, dan menyimpulkan penemuan mereka dalam bentuk tulisan. Yang kedua adalah kelompok kecil menawarkan kesempatan untuk sukses bagi semua siswa. Interaksi dalam kelompok dirancang untuk semua anggota mempelajari konsep dan strategi pemecahan masalah. Yang ketiga adalah suatu masalah idealnya cocok untuk didiskusikan secara kelompok, sebab memiliki solusi yang dapat didemonstrasikan secara objektif. Seorang siswa dapat mempengaruhi siswa lain dengan argumentasi yang logis. Dan yang keempat adalah siswa dalam kelompok dapat membantu siswa lain untuk menguasai masalah-masalah dasar dan prosedur perhitungan yang perlu dalam konteks permainan, teka-teki, dan pembahasan masalah-masalah yang bermanfaat. Dan yang terakhir adalah kelima, ruang lingkup materi dipenuhi oleh ide-ide menarik dan menantang yang bermanfaat bila didiskusikan. Belajar dan sistem pengelolaan. Pembelajaran kooperatif bertitik tolak dari pandangan John Dewey dan Herbert Telan dalam Ibrahim 2000 yang menyatakan pendidikan dalam masyarakat yang demokratis seyogianya mengajarkan proses demokratis secara langsung. Tingkah laku kooperatif dipandang oleh Dewey dan Telan sebagai dasar demokrasi, dan sekolah dipandang sebagai laboratorium untuk mengembangkan tingkah laku demokrasi. Selain itu, agar pembelajaran kooperatif dapat berjalan sesuai dengan harapan dan siswa dapat bekerja secara produktif dalam kelompok, maka siswa perlu diajarkan keterampilan-keterampilan kooperatif. Lundgren dalam Ratu Mangan menyusun keterampilan kooperatif tersebut secara terperinci dalam 3 tingkatan keterampilan. Tingkatan tersebut yaitu keterampilan kooperatif tingkat awal, tingkat menengah, dan tingkat mahir. Yang akan dibahas pertama adalah keterampilan kooperatif tingkat awal yang antara lain berada dalam tugas, yaitu menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, dan selanjutnya mengambil giliran dan berbagi tugas, yaitu menggantikan teman dengan tugas tertentu dan mengambil tanggung jawab tertentu dalam kelompok. Selanjutnya, mendorong adanya partisipasi, yaitu memotivasi semua anggota kelompok untuk memberikan kontribusi. Dan yang terakhir dalam tingkat awal ini adalah menggunakan kesepakatan, yaitu menyamakan persepsi atau pendapat. Yang kedua adalah keterampilan kooperatif tingkat menengah, yang antara lain mendengarkan dengan aktif, yaitu menggunakan pesan fisik dan verbal agar pembicara mengetahui Anda secara energik menyerap informasi. Selanjutnya, bertanya, yaitu meminta atau menanyakan informasi atau klarifikasi lebih lanjut. Yaitu menafsirkan, yaitu menyampaikan kembali informasi dengan kalimat berbeda. Dan yang terakhir adalah memeriksa ketepatan, yaitu membandingkan jawaban, memastikan bahwa jawaban itu benar. Dan yang ketiga adalah keterampilan kooperatif tingkat mahir. Keterampilan kooperatif tingkat mahir ini antara lain mengelaborasi, yaitu memperluas konsep, membuat kesimpulan, dan menghubungkan pendapat dengan topik tertentu. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif tersebut memerlukan kerjasama antar siswa dan saling ketergantungan dalam struktur pencapaian tugas, tujuan, dan penghargaan. Keberhasilan pembelajaran ini tergantung dari keberhasilan masing-masing individu dalam kelompok.
di mana keberhasilan tersebut sangat berarti untuk mencapai suatu tujuan yang positif dalam belajar kelompok. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Dalam langkah-langkah pembelajaran kooperatif ini dibagi menjadi dua, yaitu fase dan tingkah laku guru. Untuk dibahas pertama adalah fase. Fase pertama menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Fase kedua menyajikan informasi. Fase ketiga mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok kooperatif. Fase keempat membimbing kelompok bekerja dan belajar. Fase kelima evaluasi. Dan fase keenam adalah memberikan penghargaan. Untuk tingkah laku guru, yang pertama adalah guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pelajaran tersebut dan memotivasi siswa untuk belajar. Yang kedua, guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan. Yang ketiga, guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien. Yang keempat, guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas mereka. Dan yang kelima, guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Yang terakhir, guru mencari cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil belajar individu dan kelompok. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Reza Damala Awali Rizky, NIM 052 dari kelas 2019B. Pada kesempatan ini, aku akan menjelaskan tentang variasi model cooperative learning. Yang pertama ini ada Student Team Achievement Division atau STAD. Merupakan salah satu tipe model pembelajaran kooperatif yang mengandalkan kelompok kecil dengan beranggotakan 4-5 siswa secara heterogen. Tugas guru sendiri sebagai penyaji pelajaran, lalu siswa bekerja secara kelompok dan memastikan bahwa seluruh anggota sudah menguasai pembelajaran tersebut, yang kemudian seluruh siswa diberi tes tentang materi tersebut. Jadi sesama anggota tidak diperbolehkan saling membantu apabila sudah punya tes. Yang pertama, perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran ini meliputi rencana pembelajaran, buku siswa, lembar kegiatan siswa, dan juga lembar jawaban. Lalu di sini adalah pembentukan kelompok kooperatif. Pembentukan kelompok diusahakan supaya siswa dalam kelompok heterogen serta kemampuan antara kelompok lainnya juga relatif homogen. Selanjutnya di sini adalah menentukan skor awal. Penentuan skor awal dapat menggunakan nilai ulangan dari ulangan sebelumnya. Skor awal juga dapat berubah setelah ada kuis, dan semisal di pembelajaran lebih lanjut dan setelah diadakan tes, maka hasil tes per individu dapat disajikan sebagai skor awal. Pengaturan tempat duduk. Jadi pengaturan tempat duduk dalam kelas kooperatif juga perlu diatur supaya hal tersebut menunjang keberhasilan pembelajaran kooperatif. Apabila tidak diadakan pengaturan tempat duduk, maka terdapat kekacauan dan menyebabkan gagalnya pembelajaran di kelas kooperatif itu sendiri. Selanjutnya di sini adalah kerja kelompok. Upaya untuk mencegah hambatan pada pembelajaran kooperatif tipe STAD ini, terlebih dahulu diadakan latihan kerjasama secara kelompok. Hal ini bertujuan untuk jauh mengenalkan anggota satu dan lainnya. Selanjutnya di sini adalah penghargaan atas keberhasilan kelompok. Penghargaan atas keberhasilan kelompok ini meliputi A. Menghitung skor individu, B. Menghitung skor kelompok, C. Pemberian hadiah, dan pengakuan skor kelompok. Seperti yang ada di slide ini, menghitung skor individu bisa digambarkan sebagai berikut. Untuk selanjutnya di sini adalah menghitung skor kelompok. Bisa dilihat di dalam slide berikut. Jadi
pemberian hadiah dan pengakuan skor kelompok ini. Setelah mereka memperoleh predikat, guru akhirnya memberikan hadiah atau penghargaannya kepada masing-masing kelompok sesuai predikatnya. Lalu di sini ada pembelajaran kooperatif berupa tim ahli atau jigsaw. Jigsaw sendiri telah dikembangkan dan diuji coba oleh Elliot Aronson dan teman-temannya dari Universitas Texas dan diadopsi oleh Slavin dan teman-teman di Universitas Johns Hopkins. Jadi untuk langkah-langkah pembelajaran jigsaw ini sendiri meliputi 1. Siswa dibagi atas beberapa kelompok. 2. Materi pembelajaran diberikan kepada siswa dalam bentuk teks yang telah dibagi-bagi menjadi subbab. Yang ketiga, setiap anggota kelompok membaca subbab yang sudah ditugaskan serta bertanggung jawab untuk mempelajarinya. 4. Anggota dari kelompok lainnya sudah mempelajari subbab yang sama akan bertemu dalam kelompok ahli untuk mendiskusikannya. Yang kelima, setiap anggota kelompok ahli setelah kembali ke kelompoknya, mereka memiliki kewajiban untuk mengajari teman-teman yang berada di kelompoknya. Lalu yang keenam, pada pertemuan dan diskusi kelompok asal, siswa dikenai tagihan berupa kuis individu. Lalu persyaratan yang lain yang perlu disiapkan oleh guru sendiri adalah 1. Bahan kuis, 2. Lembar kerja siswa, dan yang ketiga adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Sistem evaluasi pada tipe jigsaw juga sama dengan evaluasi pada STAD, yaitu pemberian skor nilai individu maupun kelompok. Lalu di sini ada tipe jigsaw 2. Langkah-langkah pembelajarannya adalah 1. Orientasi, 2. Pengelompokan, 3. Pembentukan dan pembinaan kelompok ahli, 4. Diskusi kelompok ahli dalam grup. Yang kelima adalah tes atau penilaian. Yang keenam adalah pengakuan kelompok. Sekian. Perkenalkan, nama saya Yogi Prayogo, NEM 028. Di sini saya akan membahas variasi ketiga dari model pembelajaran kooperatif, yaitu investigasi kelompok. Investigasi kelompok merupakan model pembelajaran kooperatif yang paling kompleks dan paling sulit untuk diterapkan karena siswa terlibat dalam perencanaan baik topik yang dipelajari maupun bagaimana caranya pendidikan mereka. Akibatnya, memerlukan pembahasan struktur kelas yang berikut langkah-langkah pelaksanaan model investigasi kelompok meliputi 6 fase. Fase pertama yaitu memilih topik. Siswa memilih topik khusus di dalam suatu daerah masalah umum yang biasanya ditetapkan oleh guru. Selanjutnya, siswa dibentuk menjadi kelompok yang heterogen dengan 2-6 anggota tiap kelompoknya. Fase kedua yaitu perencanaan kooperatif. Siswa dan guru merencanakan prosedur pembelajaran, tugas, dan tujuan khusus sesuai dengan subtopik yang telah dipilih. Fase ketiga adalah implementasi. Siswa menerapkan rencana yang telah dibuat. Dalam kegiatan pembelajaran, hendaknya terdiri dari berbagai aktivitas, keterampilan, dan kelas, serta hendaknya mengajari siswa kepada jenis skill belajar, baik di dalam maupun di luar sekolah. Dalam hal ini, guru secara ketat mengikuti kemajuan tiap kelompok dan melakukan apabila diperlukan. Fase keempat yaitu analisis dan sintesis. Siswa menganalisis dan memprosesis informasi yang diperoleh dan merencanakan agar informasi tersebut ringkas dan mampu disajikan secara detail sebagai bahan investigasi di depan kelas. Fase kelima yaitu presentasi. Jawaban atau soal kelompoknya juga bisa disampaikan di depan kelas dengan tujuan agar siswa lain saling terlibat dalam pekerjaan mereka dan memperoleh perspektif luas pada topik itu. Tugas guru sebagai yang mengkoordinasi presentasi tersebut. Fase terakhir yaitu fase evaluasi. Setiap kelompok menangani aspek yang berbeda dari topik yang sama. Siswa dan
seluruh kelas yang telah mereka bicarakan. Efektifnya, hal ini dilakukan dengan memberi ruang dari pasangan ke pasangan lalu melanjutkan sampai sekitar sebagian pasangan mendapat kesempatan untuk melaporkan. Ya, nama saya Dika Setiawan, NDM 017. Jadi, member head together atau NHT. NHT ini adalah jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mengetahui pola interaksi siswa. NHT ini adalah bentuk dari jenis pembelajaran kooperatif yang dibuat sebagai alternatif struktur kelas tradisional. NHT ini dikembangkan oleh Spencer Keegan pada tahun 1993 yang melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengajak pemahaman siswa terhadap isi pelajaran yang dibahas. NHT memiliki 4 fase. 1. Penomoran, kedua mengajukan pertanyaan, ketiga berpikir bersama, keempat menjawab. Fase pertama adalah guru membagi siswa ke dalam kelompok 3-5 kelompok. Guru membagi siswa ke dalam kelompok 3-5 orang. Kemudian pada setiap anggota kelompok diberi nomor 1-5. Fase kedua mengajukan pertanyaan, yaitu guru mengajukan satu pertanyaan kepada siswa. Dan fase ketiga adalah berpikir bersama. Jadi di sini siswa menentukan pendapat mereka masing-masing pada setiap kelompok, kemudian menyatukan pendapat tersebut menjadi sebuah jawaban yang akan diajukan. Fase keempat menjawab. Jadi guru memanggil satu nomor tertentu, kemudian siswa yang nomornya sesuai mengajukan tangan dan menjawab pertanyaan yang diajukan. Next. Ya, bisa dilihat ini adalah salah satu contoh dari NHT itu sendiri. Ya, Teams Games Turnamen atau TGT. Jadi TGT ini adalah jenis pembelajaran kooperatif yang mengharuskan siswa untuk memainkan permainan dengan anggota tim lain untuk memperoleh tambahan poin skor mereka. TGT ini dikembangkan oleh David T. Fries dan Keith Edward pada tahun 1995. Langkah-langkahnya adalah: 1. Guru menyiapkan kartu soal, lembar kerja siswa atau LKS, alat dan bahan. Lalu siswa dibagi berkelompok. Satu kelompok beranggotakan 5 orang, 4-5 orang. Kemudian guru mengarahkan aturan permainan. Siswa ditempatkan pada tim belajar beranggotakan 4-5 orang. Yang kedua, guru menyiapkan pembelajaran. Jadi maksudnya ini guru mengajar di depan. Lalu siswa ini yang sudah dibagi kelompoknya disuruh mendengarkan pembelajaran yang sedang diajarkan. Lalu siswa yang bekerja di dalam tim memastikan bahwa seluruh anggota tim telah menguasai pelajaran tersebut. Jadi ada satu anggota kelompok yang memastikan agar satu kelompok itu semua anggotanya memahami pembelajaran yang sedang diajarkan. Lalu guru mengadakan kuis yang dimana pada kuis ini siswa ini tidak dapat lagi saling membantu satu sama lain. Skenario permainan. Dalam satu permainan terdiri dari kelompok pembaca, kelompok penentang 1, kelompok penentang 2, dan seterusnya. Tugas kelompok membaca adalah: 1. Mengambil kartu bernomor dan cari pertanyaan pada lembar permainan. Kedua, baca pertanyaan keras-keras, kemudian beri jawaban. Tugas kelompok penentang 1 adalah: 1. Untuk menyetujui jawaban atau memberikan jawaban yang berbeda atau bertentangan. Jadi menyetujui atau bertentangan. Dengan kelompok kedua sama dengan kelompok 1 juga bertugas untuk menyetujui atau menentang jawaban. Bedanya, kelompok 1 menentang atau menyetujui kelompok pembaca, sedangkan kelompok 2 menentang atau menyetujui kelompok penentang 1. Nah, di sini adalah peta konsep TGT.
Sistem perhitungan poinnya: 1. Skor siswa ditentukan dengan rata-rata. Kemudian poin ditentukan dari seberapa jauhnya pemahaman siswa akan materi yang dipelajarkan. 3. Poin tiap anggota dijumlah dan tiap tim yang memiliki poin tertinggi akan diberikan hadiah. Jadi ada sistem hadiah. Ini adalah contoh tabel